Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan merepresentasikan tugas analisis data survival dengan judul Regresi Shock Stratifikasi pada dataset lung kanker paru-paru. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Astrid Putristari sebagai moderator. Saya Kaira Nabila Prilia. Dan saya Sabrina Kurnia Azmi Putri. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluannya. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyebab kematian utama akibat kanker di dunia, terutama menyerang kelompok usia lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Analisis survival menjadi pendekatan statistik yang tepat karena mampu menangani data dengan status kejadian yang belum lengkap atau censored. Salah satu metode yang umum digunakan adalah model Cox Proportional Hazard karena fleksibel dan tidak bergantung pada distribusi survival tertentu. Namun, model ini mengasumsikan bahwa rasio hazard antar individu bersifat konstan sepanjang waktu. Bila asumsi ini dilanggar, maka model Cox stratifikasi digunakan sebagai alternatif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dataset lung dari paket survival pada perangkat LUNA-R yang berisi informasi klinis pasien kanker paru-paru seperti usia, jenis kelamin, status performa, skor Karnofsky, dan penurunan berat badan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi risiko kematian pasien dengan menerapkan model Cox stratifikasi guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan relevan secara klinis. Selanjutnya, model shock stratifikasi. Model shock stratifikasi merupakan modifikasi dari model shock proportional hazard untuk mengatasi variabel independen yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Modifikasi dilakukan dengan menstratifikasi variabel independen yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Variabel independen yang memenuhi asumsi proportional hazard masuk dalam model. Sedangkan variabel independen yang tidak memenuhi asumsi tidak masuk dalam model dan menjadi variabel stratifikasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis survival dengan model regresi Cox Proportional Hazard untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu bertahan hidup pasien kanker paru-paru berdasarkan data dari dataset lung yang tersedia dalam paket survival pada perangkat LUNA-R. Dataset ini mencakup 162 observasi lengkap dengan variabel seperti usia, jenis kelamin, status hidup, waktu survival, skor Karnofsky, status fungsional, asupan kalori, dan penurunan berat badan. Analisis diawali dengan eksplorasi data dan estimasi kurva. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan model Cox serta pengujian asumsi proporsional hazard menggunakan fungsi Cox ZPH. Variabel yang tidak memenuhi asumsi diatasi melalui pendekatan Cox stratifikasi yang memungkinkan baseline hazard berbeda untuk setiap strata. Sementara efek variabel lainnya diasumsikan tetap. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat LUNA-R dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan sebesar 5%. Baik, selanjutnya adalah data yang digunakan. Yang pertama, variabel yang kami gunakan adalah time. Keterangannya adalah waktu kelangsungan hidup dalam hari sejak pengobatan. Yang kedua adalah status. Keterangannya adalah status sensor. Kategori 0 sebagai disensor, 1 artinya mati. Kemudian age, keterangan umur pasien dalam tahun. Selanjutnya ada seks, keterangannya jenis kelamin, kategorinya ada 0 yaitu laki-laki, 1 perempuan. Selanjutnya ada pH ECOX, di mana keterangannya skor ECOX menilai status kesehatan. Kategori 0 adalah asimptotik, 1 adalah asimptotik dapat berjalan, 2 terbaring kurang dari 50% per hari, ketiga terbaring lebih dari 50% per hari, yang keempat terbaring. Selanjutnya pH Carnot, keterangan skor Karnofsky
Psisian rate, selanjutnya Pat-Carnot, keterangan skor Karnofsky-Passien rate, selanjutnya medical meal cal atau asupan kalori makanan per hari, dan yang terakhir weight loss, berat badan yang hilang dalam PON dalam waktu 6 bulan terakhir. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, library yang dibutuhkan. Package survival digunakan untuk melakukan analisis survival pada data. Package readxl digunakan untuk mengimpor data ke RStudio berupa file Excel, dan package flexsurf digunakan untuk membentuk plot survival. Selanjutnya, yang kedua adalah data. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder sebanyak 162 sampel pasien kanker paru-paru. Berikut adalah data yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Terdapat dua grafik yang menunjukkan kurva dari hasil yang ditampilkan. Dapat dilihat bahwa pada kurva pertama, kurva berdistribusi eksponensial cenderung miring ke kanan dan melandai, di mana survival time pasien kanker paru-paru paling lama adalah sekitar 1.000 hari dan penurunan probabilitas hidup pasien terjadi secara bertahap. Kegagalan hidup pasien kanker paru-paru terlihat lebih sering terjadi terutama dalam rentang sekitar 200 hingga 600 hari. Selanjutnya, pada kurva kedua, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai waktu tindak lanjut atau follow-up time, fungsi hazard pasien kanker paru-paru cenderung semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien kanker paru-paru yang memiliki nilai waktu tindak lanjut yang lebih besar mempunyai resiko kejadian yang semakin besar dibandingkan pasien dengan nilai waktu tindak lanjut yang lebih kecil. Grafik ini memperlihatkan peningkatan risiko terjadi seiring berjalannya waktu setelah diagnosis atau awal pengobatan. Selanjutnya, hasil penelitian. Summary data awal variable time. Berdasarkan ringkasan data survival time, dalam hari, pasien kanker paru-paru diketahui bahwa survival time terpendek adalah 5 hari dan survival time terpanjang adalah 1.022 hari. Rata-rata survival time adalah 310,6 hari atau yang dibulatkan menjadi 311 hari. Kemudian, estimasi model shock proportional hazard didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga diperoleh estimasi model shock proportional hazard dengan metode partial likelihood adalah sebagai berikut. Hazard fungsi individu dengan covariat X pada waktu T, yaitu H0T eksponensial 0,009205x1 dikurang 0,5906x2 ditambah 0,7325x3 ditambah 0,02254x4 dikurang 0,01087x5 ditambah 0,00001462x6 dikurang 0,01336x7. Kemudian, uji partial likelihood. Keakuratan metode tersebut dievaluasi melalui uji partial likelihood. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. H0, setiap koefisien regresi beta J sama dengan 0 untuk semua J dari 1 sampai P, model tidak sesuai. Kemudian H1, setidaknya ada satu koefisien beta J yang tidak sama dengan 0 untuk semua J dari 1 sampai P, model sesuai. Berdasarkan hasil p-value di atas, diperoleh bahwa p-value kecil dari alfa, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model di atas sudah sesuai. Kemudian, pengujian parameter dengan uji WAL. Pengujian parameter dilakukan melalui uji WAL untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan model shock proportional hazard dengan hipotesis sebagai berikut. Kemudian, variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel seks,
variabel pH Echok, dan variabel pH Carnot, karena nilai p-value kecil dari alfa. Selanjutnya, dilakukan estimasi parameter dengan 3 variabel yang berpengaruh sebagai berikut. Kemudian, berdasarkan uji di atas, diperoleh model shock proportional hazard adalah sebagai berikut, yaitu H, T, X sama dengan H0T eksponensial min 0,56778 X2 ditambah 0,73964 X3 ditambah 0,01847 X4. Yang keenam, yaitu pengujian asumsi proporsional hazard. Didapatkan hasil sebagai berikut. Asumsi proporsional hazard diuji melalui pengujian yang mengacu pada hipotesis berikut, yaitu H0 asumsi proporsional hazard terpenuhi jika ρ sama dengan 0, dan H1 asumsi proporsional hazard tidak terpenuhi jika ρ tidak sama dengan 0. Variabel pH Echok dan variabel pH Carnot memiliki p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pH Echok dan variabel pH Carnot tidak memenuhi asumsi proporsional hazard, sehingga variabel pH Echok dan variabel pH Carnot digunakan sebagai strata. Stratifikasi variabel. Variabel pH Echok akan digunakan sebagai strata dengan mengubah variabel kontinu menjadi variabel kategorik, yaitu skor status performa pasien berdasarkan skala Echok atau Eastern Cooperative Oncology Group di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Nilai rata-rata status performa ini adalah 0,9568 yang dibulatkan menjadi 1. Kemudian, data pada pH Echok akan diubah menjadi 0 jika skor Echok lebih kecil sama dengan 1, dan akan berubah menjadi 1 jika skor Echok lebih besar dari 1. Variabel pH Carnot juga akan digunakan sebagai strata dengan mengubah variabel kontinu menjadi variabel kategorik, yaitu skor status performa pasien berdasarkan skala Karnofsky di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. 81,98 yang dibulatkan menjadi 82. Sehingga jika skor Karnofsky lebih kecil sama dengan 82, maka akan berubah menjadi 0. Dan jika skor Karnofsky lebih besar dari 82, maka data akan berubah menjadi 1. Berikut adalah stratifikasi variabel dengan data yang baru. Kemudian, model regresi shock stratifikasi tanpa interaksi. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, uji partial likelihood. Berdasarkan nilai p-value di atas, diperoleh bahwa p-value uji partial likelihood adalah 0,003. Maka p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai. Yang kedua yaitu uji asumsi proporsional hazard. Berikut adalah hasil uji asumsi proporsional hazard. Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa variabel jenis kelamin memiliki p-value lebih besar dari alfa, yaitu 0,2. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut memenuhi asumsi proporsional hazard. Berdasarkan uji partial likelihood dan asumsi proporsional hazard yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model akhir regresi shock stratifikasi tanpa interaksi adalah sebagai berikut. H0T eksponen minus 0,5936x2 atau dapat ditulis menjadi H0T 0,552335x2. Persamaan pada bagian B di samping menunjukkan bahwa nilai eksponensial beta J adalah pengaruh variabel terikat terhadap fungsi hazard, yaitu pasien kanker paru-paru. Dalam kasus ini, untuk variabel jenis kelamin X2, nilai eksponen dari min 0,5936 adalah 0,552335. Ini berarti bahwa pasien dengan nilai X2 sama dengan 1 yang merupakan perempuan memiliki peluang hazard atau risiko kematian sebesar 0,552335 kali dibandingkan dengan nilai X2 sama dengan 0, yaitu laki-laki.
dengan asumsi tidak ada variabel lain dalam model ini. Oleh karena itu, pasien perempuan diperkirakan memiliki peluang meninggal sekitar 0,552335 kali lebih rendah atau sekitar 44,77% lebih rendah dibandingkan dengan pasien laki-laki. Kesimpulan, dari artikel yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa CHOC stratifikasi merupakan model yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap waktu survival pada kejadian berulang tidak identik. Berdasarkan uji partial likelihood ratio, uji Wald, dan uji asumsi proporsional hazard, diketahui bahwa terdapat satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap lamanya survival pasien kanker paru-paru, yaitu jenis kelamin pasien. Pasien perempuan diperkirakan memiliki peluang meninggal sekitar 0,552335 kali atau 44,77% lebih rendah dibandingkan dengan pasien laki-laki berdasarkan model ini. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.